Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Dwi Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS. Di sini saya akan mempresentasikan RPP inspiratif yang telah saya buat. Untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia, Sekolah SMA Negeri 1 Karanganyar, materi pokok, proses, masuk, dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Kelas 11 semester 1. Alokasi waktu 4 kali pertemuan atau 8 kali 45 menit. Di sini ada penjabaran kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar 3.1 menganalisis proses dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa meliputi Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Untuk penjabaran IPK 3.1.1 menjelaskan latar belakang kedatangan, tujuan, dan proses masuknya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. 3.1.2 mengidentifikasi kebijakan dan perkembangan VOC di Indonesia. 3.1.3 menganalisis respon masyarakat Indonesia terhadap kedatangan bangsa Barat. Selanjutnya, KD 4.1 mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Untuk penjabaran IPK 4.1 membuat review tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. 4.1.2 membuat review tentang perkembangan VOC di Indonesia. 4.1.3 menyajikan hasil mengolah informasi pemerintahan Daendels dan Raffles dalam bentuk presentasi berbasis infografis. Yang pertama, untuk kegiatan pendahuluan, guru melakukan pembukaan dan berdoa untuk memulai pembelajaran, serta memeriksa kehadiran siswa dengan menanyakan siapa yang tidak hadir di dalam kelas. Selanjutnya, guru memberikan motivasi dengan cara menanyakan kepada salah satu siswa tentang materi yang telah dipelajari di minggu sebelumnya. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan cakupan materi yang akan dipelajari hari ini. Serta tidak lupa, guru juga membagikan LKPD yang telah disusun setiap pertemuannya. Selanjutnya, guru menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, pada pertemuan 1 dan 2, siswa dibagi 3 kelompok untuk mendiskusikan topik tertentu dan menghasilkan resum berupa PPT serta mempresentasikannya di depan kelas. Dan untuk pertemuan 3 dan 4, siswa sama dibagi 3 kelompok mendiskusikan topik tertentu, menghasilkan karya berupa infografis serta mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya, guru membagi 3 kelompok dengan bantuan ketua kelas dan mengkondisikan kelas agar sesuai dengan kelompok masing-masing saat pembelajaran dimulai. Selanjutnya, pembelajaran inti, peserta didik setelah dibagi menjadi kelompok tersebut dan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing, peserta didik diberikan motivasi dan rangsangan untuk memusatkan perhatian dengan cara guru menampilkan gambar seperti rempah-rempah, rute pelayaran bangsa Eropa, dan Peterboth untuk merangsang pengetahuan siswa. Selanjutnya, setiap kelompok tersebut mencari data dan berdiskusi dengan tema yang telah ditentukan, kemudian menyusun pengamatan menggunakan PowerPoint. Sini untuk pembagian pada pertemuan pertama, ada kelompok 1 latar belakang, kelompok 2 faktor pendorong, kelompok 3 proses kedatangan bangsa Barat. Untuk pertemuan 2, kelompok 1 awal perkembangan dan tujuan VOC, kelompok 2 kebijakan dan perkembangan VOC, kelompok 3 reaksi rakyat Indonesia serta faktor kemunduran VOC. Setelah itu, guru dapat berkeliling dan mengamati proses diskusi setiap kelompoknya, serta di sini guru juga dapat melakukan observasi di setiap peserta didik yang melakukan kegiatan inti ini. Selanjutnya, peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya melalui presentasi, dan selanjutnya dipandu oleh guru, di mana siswa-siswa lain juga dapat mengisi LKPD tersebut secara individu yang telah diberikan sebelumnya. Setelah presentasi, guru memberikan penekanan pada materi yang penting-penting, kemudian guru menyampaikan hasil kesimpulan, dibantu dengan 2 peserta didik yang menjelaskan apa kesimpulan pada hari itu.
Untuk pertemuan 3 dan 4, peserta didik dituntut untuk memahami materi yang akan dijadikan proyek, yaitu masa pemerintahan Daendels, Raffles, dan kebijakan tanam paksa. Setiap kelompok yang telah dibagi sebelumnya berdiskusi serta mencari sumber-sumber sesuai dengan kelompoknya masing-masing, yaitu kelompok pertama masa pemerintahan Daendels, kelompok kedua masa pemerintahan Raffles, kelompok 3 kebijakan tanam paksa. Setelah berdiskusi dan menentukan sumber dan mencari sumber, peserta didik dapat merumuskan pokok bahasan dipandu dengan guru, serta mengisi LKPD yang telah ditentukan, yaitu LKPD untuk diisi kelompok. Selanjutnya dilanjutkan menyusun proyek. Apabila proyek tersebut, proyek infografis tersebut tidak dapat diselesaikan pada hari itu, dapat dilanjutkan di rumah dan dipresentasikan di pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan 4 ini khusus untuk melakukan presentasi. Peserta didik presentasi melakukan presentasi infografis tadi selama 10 menit, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab dipandu oleh guru. Setelah itu guru memberikan penguatan materi dan menanyakan pengalaman apa saja yang dapat diambil dari proyek ini. Untuk kegiatan penutup, peserta didik dan guru melakukan refleksi dan review kembali materi yang telah disampaikan, serta di sini dapat mengumpulkan LKPD masing-masing setelah selesai. Kemudian guru melakukan evaluasi pembelajaran, memberikan penghargaan bagi individu atau kelompok apabila kinerjanya sangat baik. Kemudian memberikan pesan moral dan tidak lupa jika masih ada waktu memberikan rencana pembelajaran pertemuan yang akan datang. Selanjutnya untuk penilaian pengetahuan, peserta didik dapat diberikan sejumlah soal uraian terkait materi, kemudian peserta didik dapat mengerjakan soal tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing. Untuk penilaian keterampilan, dinilai dari presentasi dan hasil infografis atau kerja infografis yang telah dihasilkan. Kemudian untuk penilaian sikap dapat dilihat dari observasi dari kerjasama dalam kelompok serta ketika presentasi di depan kelas. Selanjutnya di sini ada lampiran lembar kerja peserta didik. Yang pertama ada lembar kerja untuk pertemuan pertama diisi secara individu untuk melihat kemampuan pemahaman siswa dalam pembelajaran diisi saat presentasi berlangsung. Dan kegiatan inti pembelajaran selanjutnya ada lembar kerja peserta didik untuk individu juga di pertemuan kedua. Dan seterusnya sampai lembar kerja peserta didik pertemuan 3 ini kelompok, diisi secara kelompok, cukup menjawab pertanyaan dari setiap kelompok masing-masing saja. Dan di sini ada lembar penilaian observasi, lembar pengetahuan dan keterampilan, ada contoh soal uraian lembar kerja siswa, lalu lembar kerja keaktifan, dan di sini ada kisi-kisi instrumen penilaian dan penskoran. Di contoh soal ada dan pedoman penskoran. Selanjutnya yang terakhir ada untuk keterampilan tugas portofolio lembar penilaian infografis tadi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.